Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kita melihat di part 1 tentang perkembangan progres pembangunan jembatan penyeberangan multiguna yang ada di sisi KRL Sudirman, maka kita akan melihat yang ada di sisi LRT Jabodebek Stasiun Duku Atas. Kita perhatikan secara konstruksi untuk keseluruhan dari sisi selatan JPM sudah hampir selesai. Di bagian atas ada pengerjaan sedikit di bagian plafon dan atap di mana rangka-rangkanya terpasang. Sedangkan untuk jembatan di atas dari Kali Ciliwung itu masih dalam penyelesaian rangka-rangka untuk sisi atap dan juga sisi luar dari jembatan penyeberangan. Untuk sisi KRL Sudirman, seperti yang sudah kita lihat di part 1, bagian atas, sisi atas dari kedua peron, itu nampaknya sudah semakin selesai. Hanya saja untuk sisi peron yang ada di sisi selatan, itu tidak ada anak tangga ataupun eskalator. Akses untuk menuju ke KRL Sudirman, stasiunnya itu tersambung dengan sisi utara dari JPM yang ada. Sehingga bila penumpang dari LRT Duku Atas ingin menuju ke arah Bekasi, maka harus menyeberang dari rel lalu mengambil peron yang ada di sisi selatan. Baik, ini adalah kondisi di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang tidak tersambung sama sekali dengan halte Transjakarta Duku Atas 2 yang ada di sisi barat. Nah, untuk akses nantinya mungkin para pengguna LRT Jabodebek yang menggunakan BRT atau Transjakarta harus melewati jalan yang ada di sini, tepatnya di jalur pedestrian yang sudah disediakan, karena untuk jalan yang ada di bawah sini, jalan beton, adalah akses dari bis Transjakarta atau BRT yang lalu lalang dan dari menuju ke arah Duku Atas. Tampak di bagian atas sudah diberi nama stasiunnya KAI Duku Atas ya, dan merupakan stasiun paling akhir LRT Jabodebek yang ada di sekitar area Kuningan ke arah Duku Atas. Di hari ini kita tidak melihat adanya proses uji coba dan para penumpang masuk ke dalam stasiun untuk area Duku Atas ini sebagai salah satu dari lintas pelayanan yang ada yang diuji cobakan oleh KAI LRT Jabodebek. Karena ada proses improvement atau upgrade dari software yang ada, sehingga masih menunggu waktu untuk melanjutkan uji coba oleh masyarakat secara terbatas. Tampak di bagian sana dibuatkan papan informasi dari bawah ya, seperti itu, cukup bagus dan cukup informatif. Kemudian di sisi atas kita melihat ada Skybridge yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dengan jembatan penyeberangan multiguna yang nantinya akan meneruskan para pengguna ke arah stasiun KRL Sudirman tanpa harus turun di bawah sini ataupun dari KRL Sudirman menuju ke LRT Duku Atas. Di bagian bawah kita melihat area dari tiang-tiang JPM masih dipagar dengan barrier beton karena area ini masih berlangsung finishing ya. Secara konstruksi semuanya sudah selesai dengan baik, dan nantinya di sini ada akses lift untuk naik ke atas. Kemudian kita juga dapati ada semacam akses bridge yang landai bagi para pengguna sepeda dan juga mungkin para difabel atau kursi roda dan seterusnya. Informasi yang ada di sini ya, terdapat tujuan-tujuan yang bisa dicapai menggunakan JPM ini. Salah satunya di sini tentunya adalah LRT Jabodebek, kemudian KRL ya, kemudian ada MRT dan juga stasiun BNI City, di mana di sana bisa menggunakan kereta bandara meneruskan perjalanan menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Tampak di bagian depan ini adalah Waduk Setiabudi yang tadinya berwarna hijau lumut dan berbau. Saat ini sudah lebih baik dan tidak ada bau ya, sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya. Pekerjaan yang ada di sini adalah menutup bagian plafon yang ada di bawah dari JPM atau jembatan penyeberangan multiguna. Tiang-tiang yang dipergunakan adalah tiang baja yang cukup besar dan kokoh untuk menahan dari jembatan penyeberangan multiguna untuk dilalui oleh para pengguna moda transportasi. Kita rehat sejenak.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, kita akan berjalan menuju ke Jalan Galunggung di bawah dari JPM yang ada atau Jembatan Penyeberangan Multiguna atau juga disebut sebagai Serambi Temu. Di bagian kiri dan kanan area masih dipagari dengan barrier beton, sedangkan di bawah dari JPM masih terdapat material-material yang mungkin sisa dari pemasangan plafon dan pekerjaan lainnya yang ada di sekitar sini. Di atas dari barrier beton ini dipasang jaring-jaring ya, karena memang material-material yang ada di sekitar sini mungkin material-material yang bisa berdampak kepada kendaraan yang lewat, apakah itu terlempar ataukah terpelanting dan seterusnya, dan itu membahayakan kendaraan. Cuman yang di sini yang lewat adalah Transjakarta, dan bukan hanya di sisi kiri atau kanan, di kedua sisi maksudnya, bukan hanya di sisi JPM tapi di kedua sisi dibuatkan area pembatasnya. Untuk jalan yang berada di sini masih dalam tahap penyelesaian. Nantinya akan ada tentunya akses para pejalan kaki ya dari stasiun ini dan JPM ini menuju ke arah halte Transjakarta Duku Atas 2. Di bagian bawah ini masih ada besi-besi yang dipergunakan untuk penyelesaian konstruksi secara keseluruhan. Pasir-pasir dan material-material masih ada di sini. Ini sudah mulai terbentuk akses yang ada di sisi bawah. Nantinya mungkin akan jadi sedikit taman ya, karena memang Jakarta biasanya itu akan membuat ruang-ruang terbuka hijau di beberapa lokasi, termasuk di beberapa sudut kota. Dan juga tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah provinsi kemudian ditata ulang dan dibuatkan area terbuka hijau. Kita melihat lebih dekat ke sekitar area di sini. Jadi si stasiun LRT-nya tersambung di bagian barat, di sisi barat dengan Jembatan Penyeberangan Multiguna. Jadi mirip dengan siku-siku seperti itu. Sedangkan untuk akses ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas itu ada dua akses bridge anak tangga yang ada di sisi timur dan juga satu yang ada di sisi barat plus lift yang ada di sisi barat ya, dan mungkin ini akan terintegrasi dengan si JPM sekalian. Akses bridge JPM yang landai kita lihat seperti ini, jadi bisa dipergunakan oleh kursi roda ataukah nanti mungkin para pesepeda atau para pejalan kaki yang tidak naik eskalator, karena juga disediakan eskalator di sana. Ini adalah bagian bawah dari Jembatan Penyeberangan Multiguna yang terus ke arah jembatan besinya di atas Kali Ciliwung. Tampak bondek-bondek sebagai bagian dasar dari pengecoran. Cukup rapi ya, hanya saja di bawah ini tinggal sedikit lagi finishing, maka area ini akan menjadi jauh lebih baik dan bersih. Tampak di sana dua eskalator ya, jadi mungkin akan dipergunakan satu untuk naik mungkin dan satu lagi untuk turun agar para penumpang tidak bertuburkan ya satu sama lain, karena memang untuk naik turun dibutuhkan akses yang terpisah antara dua destinasi yang berbeda. Di bagian pinggir mungkin akan dipagar rapi ya, karena langsung berbatasan dengan si waduk Setiabudi yang ada. Setelah nanti dilakukan upgrade software pada sistem LRT Jabodebek, maka proses uji coba akan dilanjutkan kembali untuk memastikan semua ya, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan standar dan juga sesuai dengan ketentuan operasional. Di bagian atas kita lihat model dari JPM-nya seperti ini, cukup besar dan lebar. Kemudian di sini juga terdapat satu area yang bisa dipergunakan untuk berbagi informasi ya, mungkin panel ya itu. Ini adalah model sambungannya, jadi berbentuk siku-siku seperti itu antara LRT Jabodebek dan juga Jembatan Penyeberangan Multiguna Duku Atas. LRT Jabodebek sendiri akan punya rencana diteruskan ke arah barat, jadi tidak akan berhenti di sini. Namun tunggu informasi berikutnya dari pemerintah dan para pelaksana ya, karena tentunya moda transportasi modern sangat sekali dibutuhkan oleh penduduk atau warga Jakarta yang melakukan mobilitas.
Tampak di bagian sana, di atas Kali Ciliwung ya, di atas girder baja yang sudah terbentuk dan sudah dicor. Kemudian sudah ada pagar. Pemasangan panel-panel bagian atas atap sedang dilakukan. Terdapat para pekerja yang sedang beraktivitas di bagian atas dan mudah-mudahan ini ya kita doakan dapat selesai cepat dan juga tepat waktu karena sebenarnya sudah cukup telat ya sesuai dari target yang pernah ada sebelumnya. Nantinya akan tersambung ke sekitar sini di stasiun KRL Sudirman di bagian sisi utara ya. Untuk peron yang ada di sejajar kita ini tidak ada jalur akses turun dan naik ya, sampai saat ini kita perhatikan seperti itu. Apakah nanti akan ada, kita belum tahu. Sedangkan yang paling masif akses yang dibangun adalah di sekitar sini dan ada shelter yang dibuatkan untuk melindungi para pengguna yang melakukan perpindahan moda transportasi masuk ke stasiun KRL Sudirman atau sebaliknya menuju ke stasiun LRT Jabodebek lewat satu ruangan yang mungkin akan difungsikan sebagai area atau ruangan untuk validasi para pengguna kereta KRL ataupun LRT Jabodebek. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Kita pantau bersama perkembangan dari JPM ini sehingga moda transportasi Jakarta itu makin baik ya, makin bagus moda transportasinya dan terintegrasi satu sama lain. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.